Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk dua koin ya. Yang pertama kita akan bahas untuk Cardano atau ADA. Udah cukup lama kita nggak bahas. Kita akan bahas juga untuk token PP. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari Cardano. Hari ini Cardano diperdagangkan di kisaran level 7.100 rupiah, di mana pergerakan marketnya mengalami fase penurunan dalam 7 hari terakhir. Teman-teman, Cardano kena flash dam ya, padahal sempat diperdagangkan di sekitaran harga 7.900 rupiah, tapi sekarang harganya turun ke 7.100-an. Cardano ada berita apa nih? Kalau kita lihat ya, ini adalah sebuah project layer 1 yang memang punya fundamental yang sudah terkenal bagus. Teman-teman, Cardano diberitakan ini ada kerjasama atau menjalin kemitraan dengan negara Argentina setelah mendatangkan publik antara beberapa tokoh di sini, termasuk juga ada petinggi-petinggi dan juga CEO dari Cardano itu melakukan kolaborasi saat ini dengan negara Entre Rios di negara bagian Argentina, teman-teman, untuk adopsi blockchain lebih lanjut. Ini merupakan sebuah berita yang bagus di mana mereka sudah menjalin partner, teman-teman, guna untuk meningkatkan adopsi dari teknologi blockchain. Jadi Cardano sekarang sudah ekspansi ke negara Argentina. Ini berita yang cukup bagus. Kemudian berita yang lain juga datang dari Cardano yang berpartner sama Dubai Blockchain Center. Ya, ini adalah semacam pusat kripto gitu, pusat pengembangan teknologi blockchain yang ada di Uni Emirat Arab. Teman-teman, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk mengembangkan inovasi-inovasi di dunia blockchain. Ini hasil dari kerjasama yang mereka lakukan setelah event token 2049 kemarin ya, yang diselenggarakan di Dubai. Dan ya, Cardano menjadi partner akhirnya, teman-teman. Selain itu, Cardano juga ada berita yang lain. Sorry, yang ini ya. Charles Hoskinson baru aja bikin tweet. Ini tweet yang terbaru, teman-teman. Sepertinya bulan Juni akan menjadi bulan di mana Cardano node akan mencapai 9.0. Ini berarti Cardano sudah siap untuk fork chunk dan menunggu 70% SPO untuk menginstal node baru. Kemudian hard fork dapat terjadi untuk mendorong Cardano ke era Voltaire. Ini adalah tonggak paling signifikan dalam sejarah Cardano dan juga industri secara keseluruhan. Cardano akan menjadi peradaban terdesentralisasi yang mencakup seluruh dunia dengan jutaan penduduk. Kita akan memiliki sistem tata kelola blockchain yang canggih, anggaran tahunan, perbendaharaan, kebijaksanaan, seluruh komunitas untuk membimbing kita. Jadi, yang dimaksud dengan Age of Voltaire itu mengenai roadmap dari Cardano. Kalau teman-teman tahu, diawali dari foundation, kemudian decentralization, smart contract, scaling, sampai akhirnya governance. Era Voltaire ini adalah era terakhir dari roadmap dari Cardano. Jadi bisa dibilang Charles Hoskinson ini cukup yakin bahwa Cardano sekarang sudah berada di era akhirnya. Artinya era paling akhir daripada project Cardano yang paling besar ini. Ingat, persentasenya masih 70%. Masih ada space 30% lagi untuk pengembangan Cardano ke depannya. Kemudian dari berita yang lain, nah ini meskipun Cardano bisa dibilang merupakan salah satu project dengan fundamental yang strong ya, tapi Cardano juga tidak lepas dari kritikan-kritikan yang menyertai mereka, terutama dari komunitas, dari pengembang, dan juga mungkin dari pengamat. Blockchain Cardano sering menjadi sasaran keluhan dan juga kritik yang tidak menyenangkan. Baru-baru ini, kripto aslinya ADA itu diberikan label kripto zombie oleh Forbes. Bayangkan, majalah sekelas Forbes ngasih label zombie kepada ADA. Kategori mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar yang tinggi tetapi utilitas di dunia nyata terbatas. Jadi persepsi negatif ini sangat kontras dengan pendapat Charles Hoskinson yang meyakini bahwa sebagian besar proyek Cardano itu dinilai terlalu rendah, teman-teman. Jadi bisa dibilang Charles Hoskinson mengatakan bahwa opini tersebut itu terlalu rendah gitu. Jadi
Ya, ini tentu saja pro dan kontra, tapi yang mana yang teman-teman lebih setuju? Apakah benar Cardano merupakan sebuah proyek yang seperti yang dikatakan oleh majalah Forbes? Charles Hoskinson juga mengungkapkan rasa frustasinya atas kurangnya pengakuan positif terhadap Cardano di media. Charles Hoskinson berpendapat bahwa Cardano dibangun atas fundamental yang kuat, termasuk pendekatan penelitian, pengembangan yang ketat. Meskipun mendapatkan banyak kritik, dia tetap yakin bahwa Cardano sebenarnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai pasarnya saat ini. Jadi optimisme dari foundernya. Itu teman-teman. Jadi beberapa sentimen-sentimen tersebut mungkin akan memberikan implikasi terhadap Cardano ya. Ada sentimen positif, ada juga sentimen negatif. Oke, kita akan lihat Cardano dari sudut pandang price action. Kalau kita lihat secara teknikal, pergerakan dari Cardano overall bertahan di kisaran level 0,42 dolar, sementara pergerakannya cukup stabil di level saat ini. Ya, level support yang cukup kuat lah menahan Cardano dari penurunan yang lebih tajam. Sebenarnya ini proses koreksi yang sedang terjadi pada Cardano ini masih terbilang wajar, teman-teman. Jadi kalau dari saya sih melihat ini momentum sebenarnya secara teknikal untuk melakukan akumulasi lebih lanjut. Jika di garis bawahi, jika teman-teman tertarik dengan proyek Cardano, saat ini masih terbilang cukup layak, teman-teman. Dari sudut pandang time frame weekly, volume transaksi Cardano sebenarnya tidak terlalu tinggi. Ya, dari smart money juga tidak terlalu besar. Histobar dari MACD juga masih cenderung merah, which is ini artinya adalah momentum untuk koreksi lebih lanjut. Mungkin masih akan bisa mengalami penurunan, namun jangan khawatir karena momentum tersebut justru adalah kesempatan untuk pungut barang lagi. Dilihat dari time frame daily, pergerakan Cardano sepertinya berusaha untuk menembus area level 0,43 ya, masih coba untuk ngetes level tersebut dan kemungkinan masih ada potensial untuk penurunan lebih lanjut. Jadi diwaspadai aja level 0,43. Bila mana level tersebut ditembus, maka level 0,39 berpotensi untuk menjadi next target untuk Cardano, teman-teman. Gitu, target Cardano ya kalau bisa balik ke all time high ya, ke kisaran level 3,16 dolar. Jadi ini masih perjalanan yang cukup panjang buat Cardano. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan PP, aku mau infokan ya, ada event dari toko kripto ya, hadir kembali kebut kejar keberuntungan, semua berkesempatan menang, teman-teman. Event ini berlangsung dari 31 Mei sampai 21 Juni 2024. Bagi teman-teman yang mau ikutan dan juga dapat lucky draw, teman-teman bisa untuk daftar dulu ya akun toko kripto kalian. Jadi lakukan KYC tahap pertama, kemudian teman-teman bisa klik daftar event di sini. Nanti link ketentuan project ini aku akan sertakan di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman masukkan UID kalian bila mana teman-teman sudah punya akun toko kripto ya. Bagi yang belum, silahkan daftar. Linknya aku juga sertakan di kolom deskripsi video ini. Nah, jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, kemudian teman-teman langkah berikutnya adalah melakukan trading. Ya, minimal itu ada di 1,5 juta, teman-teman. Teman-teman bisa trading dan setiap akumulasi, setiap kelipatan 1,5 juta tersebut akan berpeluang mendapatkan satu tiket undian. Tiket ini sifatnya undian ya, berlaku untuk pasangan trading apapun dan sistemnya itu acak. Jadi siapa yang beruntung dia yang dapat, teman-teman. Itu, jadi bagi teman-teman yang mau bergabung sama event ini bisa langsung untuk melakukan pendaftaran dulu di aplikasi toko kripto. Silakan deposit juga, teman-teman. Jadi hadiahnya bervariasi. Paling gede itu akan ada sekitar 5,5 juta yang akan dimenangkan, teman-teman. Itu yang paling kecil itu ada di 150.000. Jadi lumayan banget sebenarnya, baik kita yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau teman-teman udah melakukan transaksi di toko kripto, silakan bisa langsung untuk didaftarkan aja ke eventnya ya. Oke, next kita akan bahas untuk PP. Oke, hari ini PP diperdagangkan di kisaran level 0,2 dolar. Pergerakan dari PP cenderung mengalami kenaikan tipis, sempat naik lebih tinggi sebenarnya tadi pagi, cuman sekarang udah sedikit koreksi. PP hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,2 dolar dan pergerakan PP sebenarnya udah mulai ancang-ancang untuk koreksi. PP ini bisa dibilang sebagai meme token yang cukup populer belakangan.
teman-teman. Bisa dibilang popularitas PP ini cukup mencuri perhatian ya. PP udah naik ke all time high-nya dan bisa dibilang PP ini mengungguli meme token yang lain, termasuk meme token yang anjing-anjingan teman-teman, kayak Doge, kemudian Shiba Inu, Baby Doge dan kawan-kawannya. Jadi bisa dibilang PP ini ya mengungguli lah koin-koin meme yang lain. Kalau dari berita, Ethereum meme coin PP saat ini berada dalam posisi all time high-nya. Apalagi PP kalau teman-teman tahu dia running di jaringan blockchain Ethereum. Ya, mungkin nggak ada kaitannya secara langsung, tapi Ethereum ETF kemarin yang sudah mendapatkan approval, tinggal kapan diperdagangkannya aja, itu tentu saja akan meningkatkan kepercayaan orang-orang terhadap project dari Ethereum, termasuk juga meme token yang running di jaringan Ethereum. Itu juga secara tidak langsung akan mendapatkan kepercayaan diri yang bagus, teman-teman. Kemudian juga ada berita terkait dengan adopsi ya. Perusahaan venture bernama Nascan itu baru aja menarik dananya sekitar 447 miliar PP dari Binance. Jadi menarik ini maksudnya adalah bukan withdraw, tapi lebih tepatnya kayak memindahkan aset mereka dari exchange ke wallet. Ya, ini dilakukan oleh venture capital tersebut karena melihat bahwa memang adanya potensi terkait dengan meme token yang memang belakangan itu menjadi hype ya, teman-teman. Bisa dibilang meme token bukan sebuah koin yang bisa dianggap remeh lagi. Kalau dulu mungkin ya meme token buat lucu-lucuan, tapi sekarang meme token udah kayak style, teman-teman. Lifestyle para trader spekulan ya yang ada di market. Jadi hype-nya itu nggak habis-habis sih. Dan ini juga dikatakan oleh Sandra ya, ini salah satu pengamat dan juga developer kripto, teman-teman. Itu dia memberikan pendapatnya terhadap meme token yang secara statistik itu bisa dibilang mengalami lonjakan adopsi, khususnya dari banyak sekali venture capital atau hedge fund. Kita bisa melihat data dari ini ya, di tahun 2024 ini, meme token secara rata-rata itu sudah mencapai kenaikan sampai 53%. Ini sedikit di bawah dari project SocialFi. Ya, jadi bisa dibilang kenaikan yang terjadi pada meme token ini menunjukkan bahwa minat daripada pasar terhadap meme token cukup tinggi. Jadi udah nggak bisa dianggap remeh lagi meme token, teman-teman. PP sendiri kita lihat dari harganya dia ada di kisaran yang masih terbilang tinggi ya, teman-teman. Jadi kalau mau masuk di harga sekarang agak riskan. PP sudah mencapai maksimum supply-nya by the way, ada di 420 triliun PP ya. Jadi sudah sangat-sangat banyak, dan untuk perdagangannya sendiri sudah listing hampir semua exchange. Kemudian ada terkait dengan PP Unlock. Di sini kita bisa melihat bahwa jumlah kepemilikan PP belakangan ini mulai terdistribusi ke pemegang wallet dengan jumlah yang sedikit. Pemegang wallet antara 1.000 sampai dengan 100.000 dolar itu banyak yang sudah hold PP. Dilihat dari statistik Wheels di sini, Wheels pelan-pelan sebenarnya melakukan distribusi barang sejak bulan 3, bulan Maret. Sampai saat ini kalau teman-teman perhatikan jumlah kepemilikan Wheels itu ada di 200 triliun ya di bulan Maret, tapi di bulan ini, di bulan Juni kepemilikannya sudah turun menjadi 199 triliun. Ya nggak signifikan banget sih penurunannya, tapi adalah sedikit penurunan. Itu kita lihat aja PP dari sudut pandang price action seperti apa, apakah menarik atau tidak dalam posisi sekarang. Oke, kalau kita perhatikan dari pergerakan price action, overall PP sudah naik lumayan tinggi ya, signifikan banget. Bahkan kemarin mencapai level all time high-nya di kisaran 0,04 kali 17 dan sekarang hanya diperdagangkan di kisaran level 0,04 kali 12. Saat ini lagi berada di level support. Ya, PP sedikit kehilangan smart money-nya, di mana volume perdagangannya pun juga sudah mulai menurun, teman-teman. Sedikit opini saya ya. Jadi ya kalau kita melihat dari beberapa perjalanan terakhir, memang seringkali meme token yang naik itu meningkatkan atau memberikan kita informasi bahwa adopsi dari market kripto itu semakin lama semakin meningkat. Cuman
Gini, meme token itu seringkali dijadikan sebagai ajang spekulasi. Ya, ketika para venture capital, hedge fund, ataupun whales yang melakukan transaksi, sebelum mereka itu mencari proyek-proyek koin yang menarik secara fundamental, biasanya meme token sering banget dijadikan ajang spekulasi. Jadi ibaratnya whales tuh nyari dana dulu di meme token. Ya, setelah mereka cukup cuan, ya mereka baru mulai akan menggerakkan market secara menyeluruh, terutama di altcoin. Biasanya sih akan dimulai dengan dominasi Bitcoin dulu. Ya, dan hari ini Bitcoin dominan sudah naik lagi 1,15%. Itu. Jadi PP ya masih dalam posisi koreksi. Ya, untuk saat ini level level 0,04 kali 11 itu merupakan level support kuat saat ini. Bila level tersebut di breakdown, maka next targetnya adalah di 0,05 kali 894 untuk PP. Kalau dari saya sih melihat ini kecenderungannya adalah kita potensial ngetes area support. Di time frame 4 jam juga kelihatan bahwa smart money-nya benar-benar kopong ya pada PP. Jadi masih membutuhkan rest sementara atau istirahat dulu nih. Wells kan udah naikin PP cukup tinggi nih. Dah waktunya sepertinya untuk collect the profit ya teman-teman untuk para whales. Gitu. Jadi jangan terlalu FOMO, yang udah sempet cuan ya buat scalping it's okay lah teman-teman. Tapi kalau buat yang hold jangka panjang ya coba ditimbang-timbang lagi apakah PP saat ini nggak mengambil break dulu nih. Kalau saya sih melihat ada potensial dia bakalan koreksi dulu. Ya, mungkin yang lebih kayak dominan sekarang ya itu adalah Bitcoin dulu sih. Jadi gitu aja paling buat Cardano NPP. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Di saat market lagi jenuh kayak gini, aku coba buat nyari airdrop ya. Jadi aku baru main ini permainan namanya Hamster Combat, teman-teman. Sebuah permainan yang bisa teman-teman mainin dan teman-teman bisa untuk gain profit sebenarnya dari permainan ini. Ya, jadi kita lagi nunggu kapan airdropnya dibagikan. Jadi sementara itu saya lagi nyari-nyari koin, nambang-nambang gitu teman-teman. Semoga bisa dapat sih. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin lagi bosen juga sama kayak saya lagi nyari pelarian gitu ya, kita bisa cari airdrop juga sama-sama. Yang tertarik untuk garap airdrop Hamster Combat ini silahkan langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.